Kembali lagi bersama para jagoan. Kembali lagi bersama para jagoan di sini. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan spoiler novel Nitian Jijun. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. Namun sebelum masuk, Mimin akan menginformasikan dulu guys, mengenai untuk thumbnail kedepannya, Mimin berencana untuk merubahnya menjadi bentuk part dan tidak lagi berbentuk episode. Karena terkadang cerita yang Mimin bahas seringkali tidak sinkron dengan episode selanjutnya. Namun dipastikan pula semua isi cerita novel yang Mimin bahas itu selalu sesuai dengan animasinya. Jadi tak berlama-lama, jika sudah siap langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Pada saat yang sama, di atas gerbang alam rahasia divisi berjasa, Yao Ying yang berada di atas langit tiba-tiba menjadi sangat kaget dan berkata, bagaimana mungkin Tan Yun belum mati? Pada saat ini Yao Ying melihat Tan Yun dan Wang Puyu di atas perahu roh, mereka berdua saling berbicara sambil tertawa. Tan Yun sengaja memperlambat kecepatan terbang perahu roh, dia juga sengaja berbicara sambil tertawa untuk menarik perhatian Yao Ying. Tan Yun telah mengetahui dari anak buah Yao Ying bahwa dirinya sedang bersembunyi di atas gerbang alam rahasia divisi berjasa. Pada saat ini Yao Ying memasukkan kesadaran spiritualnya ke dalam cincin Qian Kun. Dia menemukan bahwa token identitas dari semua bawahannya itu telah rusak. Yao Ying menjadi gelisah dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Dari ketiga orang, dua dari mereka berada di alam jiwa tingkatan ketiga dan satu orang berada di alam jiwa tingkat kelima. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Yao Ying melepaskan kesadaran spiritualnya sejauh ribuan mil. Dia mengetahui bahwa hanya ada Tan Yun dan Wang Puyu yang berada di tempat ini. Yao Ying segera memutuskan untuk menghabisi Tan Yun. Yao Ying yang masih memakai jimat tembus pandang langsung melesat ke arah Tan Yun. Karena kecepatannya yang sangat cepat, awan di sekitar menjadi terguncang. Tan Yun melihat awan yang melengkung ke bawah. Itu artinya ada seseorang yang tidak terlihat sedang melesat menuju ke arahnya. Tiba-tiba cahaya pedang hitam pekat sepanjang 300 kaki itu dengan kekuatan penghancur yang kuat melesat ke arah Tan Yun dan juga Wang Puyu. Tan Yun terkejut, dia meraih tangan kanan Wang Puyu dan melesat menggunakan langkah Hongmengnya. Tan Yun berkata, Keratua, tangkap dia hidup-hidup. Tan Yun tahu bahwa dia bisa menahan kekuatan cahaya pedang milik orang yang berada di alam jiwa tingkat ketujuh. Tetapi Wang Puyu tidak bisa menahannya. Wang Puyu adalah orang yang dititipkan oleh kepala sekte untuk dijaga oleh Tan Yun. Karena itu Tan Yun tidak akan membiarkan Wang Puyu terluka. Sebuah raungan terdengar dan seberkas cahaya ungu hitam muncul dari lengan Tan Yun. Tiba-tiba keras sakti berubah ukurannya menjadi 300 kaki. Dia mengangkat tongkat hitam dengan tangan kanannya. Keras sakti mengayunkan tongkat hitam ke arah cahaya pedang milik Yao Ying. Ketika cahaya pedang berbenturan dengan tongkat hitam, suara keras bergema di langit, membuat ruangan sejauh 100 mil penuh dengan retakan. Gelombang ledakan dari cahaya pedang dan tongkat hitam membuat perahu roh harta karun tingkatan tinggi menjadi hancur. Kepingan dari perahu roh melesat dan berserakan di mana-mana. Melihat ledakan itu, Wang Puyu berteriak ketakutan. Tetapi Tan Yun langsung memeluk tubuh Wang Puyu. Tan Yun menggunakan punggungnya untuk melindungi Wang Puyu dari kepingan perahu roh yang melesat. Kepingan perahu roh menusuk punggung Tan Yun dan darah pun keluar. Wang Puyu yang dipeluk Tan Yun tidak terluka sama sekali. Setelah gelombang ledakan berhenti, seorang wanita bertopeng hitam terlihat di langit. Yao Ying mengeluarkan 3 teguk darah. Yao Ying berada di alam jiwa tingkat ke-7 dan dia memiliki kekuatan yang setara alam jiwa tingkat ke-8. Namun dia terlihat sangat lemah di depan keras sakti. Jelas, baru saja setelah keras sakti menghancurkan cahaya pedang dengan satu pukulan, itu membuat pedang yang Yao Ying pegang menjadi hancur. Potongan pedang miliknya menembus tubuhnya, itu membuat Yao Ying merasakan sakit dan dia jatuh dari langit. Setelah jatuh ke tanah, Yao Ying terbaring dan tidak dapat bergerak dan tubuhnya dipenuhi dengan darah. Setelah menyingkirkan tongkat hitam, keras sakti tiba-tiba menyusut berubah menjadi seukuran orang biasa. Dia melompat ke arah Yao Ying dan berkata dengan jijik,
Jika Tuan tidak memintaku menangkap kamu hidup-hidup, aku pasti sudah menghabisimu hanya dengan satu pukulan. Bahkan kamu tidak bisa menahan 10% dari kekuatanku." Tan Yun melesat ke bawah bersama Huang Puyu. Huang Puyu yang dalam pelukan Tan Yun, dia mencium bau tubuh Tan Yun. Jantungnya berdetak lebih kencang, rasa malu memenuhi dirinya dan pipinya menjadi memerah. Huang Puyu buru-buru melepaskan pelukan Tan Yun, dan saat dia melihat Tan Yun wajahnya langsung pucat. Huang Puyu tampak khawatir dan berkata, "Saudara Tan, ada apa denganmu? Apakah kamu terluka?" Segera dia buru-buru berjalan ke belakang Tan Yun. Dia melihat banyak kepingan perahu roh yang masuk ke dalam punggung dan kaki Tan Yun. Hati Huang Puyu dipenuhi dengan kehangatan. Ini adalah pertama kalinya seorang pria memperlakukannya dengan sangat baik. Huang Puyu menangis dan berkata, "Saudara Tan, apakah itu sakit?" Tan Yun berkata, "Saudara Huang Pu, mengapa kamu menangis? Aku baik-baik saja." Tiba-tiba tubuh Tan Yun bergetar dan kepingan perahu roh di punggungnya terbang keluar dari tubuhnya. Dan segera dia pun mengajaknya pergi melihat Yao Ying, wanita sialan yang menyakiti kepala berjasa. Tan Yun berkata, "Kratua, cepat masuk ke dalam kantong binatang. Jangan sampai ada yang melihatmu." Mendengarkan perintah Tan Yun, Kerasakti berubah menjadi seberkas cahaya dan masuk ke dalam kantong binatang. Tan Yun membungkuk saat dia mengangkat topeng milik Yao Ying. Tubuhnya bergetar karena kaget. Huang Puyu yang berada di belakang Tan Yun bertanya-tanya, "Saudara Tan, ada apa?" Tan Yun menunjuk ke arah wajah Yao Ying dan berkata, "Saudara Huang Pu, apakah kamu melihat bahwa dia seperti kepala berjasa?" Huang Puyu mengerutkan kening dan berkata, "Saudara Tan, wajah dia mirip dengan kepala berjasa. Jika dia kembaran dari kepala berjasa, mengapa dia mendengarkan perintah Pang Changhai untuk menghabisi kepala berjasa?" Tan Yun berkata, "Aku tidak pernah mendengar bahwa kepala berjasa memiliki saudara perempuan. Selain itu, ada banyak orang yang sangat mirip di dunia ini. Wah, wah, wah." Ada semacam kemisteriusan guys. Dari wajah Xiao Ying ini nampaknya ada sesuatu yang disembunyikan guys. Di saat yang sama tangan kanan Tan Yun berputar seperti membuat segel. Segera untayan kekuatan spiritual berwarna emas mengalir keluar dari tubuhnya. Kekuatan spiritual itu membentuk sebuah pola di udara. Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan pola itu melesat ke dalam kepala Yao Ying. Itu berfungsi untuk membatasi kolam spiritual milik Yao Ying. Tan Yun berkata, "Saudara Huang Pu, aku telah menyegelnya. Bahkan jika dia pulih dari cederanya, dia tidak akan bisa membuka segel itu. Sekarang kamu bawa dia ke divisi berjasa." Huang Puyu tampak khawatir dan berkata, "Saudara Tan, aku ingin menemanimu ke kota gerbang abadi." Tan Yun berkata, "Jangan khawatir, aku memiliki keratua yang akan melindungiku. Aku pasti baik-baik saja." Tan Yun menepuk pundak Huang Puyu dan berkata lagi, "Jika kamu ikut denganku, aku tidak akan bisa fokus. Jadi kamu tunggulah aku kembali." Huang Puyu berkata dengan cemas, "Kalau begitu kamu berhati-hatilah." Tan Yun tersenyum dan berkata juga, "Cepat kamu kembalilah ke divisi berjasa." Setelah Huang Puyu tersenyum ringan, dia membawa Yao Ying dan menginjak pedang terbangnya. Setelah membuka gerbang alam rahasia, dia tiba-tiba menatap ke arah Tan Yun dan berteriak, "Aku menunggumu kembali." Tan Yun tersenyum bahagia dan berkata, "Ketika kepala berjasa keluar dari pagoda, biarkan kepala berjasa yang menghabisi wanita sialan ini." Huang Puyu pun berkata, "Ya, aku akan menyampaikannya." Setelah Huang Pu pergi, Tan Yun memikirkan semua musuhnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tan Yun menginjak pedang terbang dan melesat ke arah kota gerbang abadi yang jaraknya 800.000 mil. Saat Tan Yun dipromosikan ke alam pemurnian jiwa tingkat ke-8, kecepatan terbangnya sebanding dengan kecepatan perahu roh harta karun di tingkatan tinggi yang dapat menempuh 500.000 mil sehari. Keesokan harinya, pada siang hari yang hujan, Tan Yun berjalan menuju sebuah toko. Di depan toko tergantung papan yang bertuliskan Papiliun Tong Tian. Pada saat ini Tan Yun menekan ranahnya di alam pemurnian jiwa di tingkatan kelima menggunakan mata hongmengnya. Hanya orang yang ranahnya jauh lebih tinggi dari Tan Yun yang dapat melihat tingkat kultivasi milik Tan Yun yang sebenarnya. Ada alasan mengapa Tan Yun menyembunyikan ranahnya guys. Hal itu bertujuan untuk memancing para pasukan bayaran milik Pang Changhai. Setelah Tan Yun menukarkan batu roh di Papiliun Tong Tian dan melihat ranah Tan Yun yang tidak tinggi, mereka pasti akan mengincar Tan Yun. Pada saat ini ada sebuah suara datang dari belakang yang menghentikannya.
Tan Yun berbalik secara perlahan dan melihat 6 murid yang mengenakan jubah divisi 5 jiwa. 5 di antaranya berada di alam pemurnian jiwa di tingkat ke-8 dan 1 di alam pemulihan jiwa di tingkat 9. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, apakah ada sesuatu? Pemimpin para murid itu melirik Tan Yun dan berkata dengan jijik, aku mendengar bahwa ketika kompetisi 9 divisi gerbang dalam saat itu, kamu menghabisi banyak juniorku dan divisi 5 jiwa. Tan Yun mengerti bahwa mereka hanya ingin balas dendam saja. Tan Yun berkata, aku sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang ini, jadi jangan ganggu aku. Tan Yun berbalik dan berjalan menuju Paviliun Tong Tian di seberang jalan. Pemimpin para murid itu berkata, aku sedang dalam suasana hati yang baik saat bertemu denganmu saat ini. Jadi aku katakan sekali lagi, berhenti dan tetaplah di situ. Tan Yun melihat ke belakang dan berkata dengan tenang, ketika kompetisi 9 divisi gerbang dalam, aku tidak hanya menghabisi banyak murid divisi 5 jiwa, tetapi divisi jiwa suci dan divisi jiwa binatang. Setelah itu, Tan Yun berbalik dan berjalan dengan pelan. Pemimpin para murid yang bernama Lupeng berkata, hanya bocah sialan, kamu berani mengabaikanku. Lupeng menatap seorang murid di sampingnya dan berkata, Cai Liang, serang dia dan jangan sampai dia mati, patahkan saja kakinya. Cai Liang berkata, baik senior, aku akan mematahkan kaki bocah sialan ini. Cai Liang menghilang dan muncul di belakang Tan Yun. Dia melesatkan kakinya yang dipenuhi kekuatan spiritual ke arah kaki kanan Tan Yun. Tanpa menoleh ke belakang, Tan Yun tiba-tiba menendang kakinya ke arah belakang dan kaki kanannya tepat mengenai lutut kaki kanan milik si Cai Liang. Cai Liang menjerit kesakitan, kakinya patah dan terbang menjauh sementara tubuh Cai Liang terpental 10 kaki jauhnya. Lupeng menjadi sangat marah dan berkata, Tan Yun, aku pikir kamu sudah bosan hidup. Lupeng menatap 4 murid di alam pemurnian jiwa tingkat ke-8. Dia memberi isyarat dan berkata, cepat habisi dia. 4 murid itu berkata serempak, baik senior. Sebelum 4 murid itu melakukan sesuatu, Tan Yun tiba-tiba menghilang. Tan Yun melintas melewati mereka berempat. Kaki kanan Tan Yun menghantam kaki keempat murid itu, dan kaki keempat murid itu terbang di udara. 4 murid yang kehilangan kakinya, tubuhnya mereka terpental sejauh 30 kaki. 4 murid itu berkata, senior Lupeng, balaskan dendam kami. 4 murid itu berguling-guling di tengah hujan dan jeritan mereka sangatlah keras, sampai semua orang di kota gerbang abadi mendengarnya. Semua murid yang sedang berada di dalam berbagai toko itu menjadi kebingungan. Setelah beberapa napas, ada ribuan orang yang berdiri di samping jalan. Mereka melihat Tan Yun yang berjalan menuju Lupeng selangkah demi selangkah. Ketika beberapa murid menyadari bahwa itu adalah Tan Yun, 2 murid dari divisi 5 jiwa, 1 murid dari divisi jiwa suci, dan 3 murid dari divisi jiwa binatang. Mereka menatap tajam ke arah Tan Yun, kemudian mereka pergi dari tempat itu. Jelas mereka ingin memanggil atau melaporkan kejadian ini pada seseorang. 7 tahun yang lalu, ketika Tan Yun berpartisipasi dalam kompetisi 9 divisi gerbang dalam, ada banyak murid dari divisi 5 jiwa, divisi jiwa suci, dan divisi jiwa binatang yang ingin menghabisi Tan Yun. Tapi mereka justru dihabisi oleh Tan Yun. Oleh karena itu ketika divisi itu sangat membenci Tan Yun, jauh sebelum Tan Yun dipromosikan menjadi murid gerbang abadi, ketiga divisi itu sudah menargetkan Tan Yun. Namun Tan Yun tidak muncul selama lebih dari setahun setelah menjadi murid gerbang abadi. Jadi ketiga divisi itu tidak bisa melakukan apapun kepada Tan Yun. Tetapi sekarang Tan Yun telah muncul di kota gerbang abadi secara terbuka. Ketiga divisi itu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah ketiga divisi itu benar-benar berani kepada Tan Yun? Sementara sebelumnya juga Tan Yun sudah mempermalukan mereka semua. Oke, segitu dulu untuk spoiler novel kali ini. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.